syahrul fihi maghfirah wa rahmah wa qulul barakah min indillah walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man 'allama al-Qur'an rasulil Mustafa Muhammadin Abdillah Fadlan Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, Bapak, Ibu, adik-adik, mas-mas dan yang hadir semua di sini, alhamdulillah kita masih jadi beberapa mereka mau buka hari yang ke-9 10 saking khusyuknya lupa tanggal berapa. Bapak Ibu, saya bahasa Indonesia tambah-tambah. Nanti lewat kuburan boten? Sering. Apa yang dari kuburan itu? Anda saya kalau di Timur Tengah itu kan rata ya, ada gundukan tanah, kalau di sini ada biji-biji, ada nisan-nisan. Apa ketika panjenengan sedang melihat itu bagaimana? Apa yang terbayang? Apa sesuai mawon? Apa berikutnya? Apa kelingan siapa yang di dalam? Semua nyusul. Ya, semua nyusul. Di situ adalah orang-orang yang sama seperti kita sendiri, sama seperti panjenengan, sama seperti saya, sama seperti semua. Mereka ketika hidup tidak sama, punya mimpi, kita punya keinginan, punya harapan. Kadang-kadang menangis, kadang-kadang senang, kadang-kadang juga semangat, kadang juga sedang down ketika hidup. Ada juga dari mereka yang sukses, semua impiannya tercapai, banyak keinginan yang tercapai. Ada pejabat, ada orang kaya, ada orang-orang yang sudah selesai urusan duniawinya. Ada juga yang belum, ada yang baru meniti karirnya, ada yang masih belajar, ada yang belum menikah. Banyak juga yang masih jomblo-jomblo. Ada juga yang sudah tua, renta, sama seperti kita. Ketika kita melewati kuburan, sesungguhnya yang ada di dalam tanah itu adalah jasad-jasad yang sudah hancur, di mana mereka dulu sama seperti kita. Ada yang sudah tercapai keinginannya, ada yang masih baru memiliki keinginan sudah Allah cabut. Maka semangat hidup kita tidak menjamin hidup kita panjang. Kekayaan kita tidak menjamin kita itu bisa panjang usia kita. Ada yang bisa nanti kemudian kesehatan kita tidak menjamin bahwa kita ini selamat dari kematian. 2 tahun yang lalu Bapak Ibu di masa COVID, sebulan masih sehat, sebulan berikutnya sudah tidak ada. Setengah bulan masih sehat, setengah bulan berikutnya sudah tidak ada. Cepat sekali. Itu menjadi satu pelajaran pada masa-masa COVID terjadi. Jadi jangan harap bahwa atau jangan berangan-angan bahwa hidup kita ini masih lama, bahwa kematian itu sangat jauh, bahwa hidup ini sampai kita tua renta. Tidak ada yang menjamin semuanya. Apakah yang dikubur-kubur itu semuanya mereka sudah sepuh semuanya? Tidak. Ada yang masih muda, ada yang masih anak-anak, ada yang masih kidis-kidis, ada yang baru lahir, ada yang baru belajar berjalan, dan ada juga mereka yang sudah sepuh, bermacam-macam. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
ada yang bisa menjamin. Gitu. Jika itu sing menjamin bahwa tahun depan kita masih hidup, yakin betul. Ini yakin bagus, ini yakin. Tapi siapa yang menjamin besok ini kita selamat? Siapa yang menjamin bulan depan ini kita masih hidup? Siapa yang menjamin tahun depan itu kita masih bisa sholat di sini? Siapa yang menjamin tahun depan kita masih hidup udara dunia? Tidak ada yang bisa menjamin. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti dan sesuatu yang misterius. Ada mereka ketika menghadapi kematian pada saat keinginan tingginya itu baru semangatnya. Kemudian Allah cabut dia melalui satu bencana. Ada yang baru senang-senang dengan kehidupan duniawinya. Mereka hidup berfoya-foya di hotel. Tiba-tiba datang bencana, datang tsunami, datang gempa yang dahsyat hancur. Tidak disangka-sangka. Siapa yang nyangka bahwa kematian akan datang pada waktu itu? Kalau tahu kematian datang pada waktu itu, maka tidak mungkin orang itu akan datang ke tempat di mana sebab kematian. Ada yang pergi ke kantor untuk mengambil gaji, di tengah jalan tertabrak truk. Tidak sedikit. Padahal dia sudah gajinya untuk ini itu. Belum sampai kepada tempat dia mengambil rezeki itu, Allah sudah cabut di tengah jalan. Bapak Ibu yang berdoa semangat. Itu cara yang kita lihat. Lalu bagaimana keadaan mereka-mereka yang di alam kubur saat ini? Ada yang tahu tidak ya? Ente boten sengertos bagaimana keadaan orang-orang yang sudah dikubur sekarang. Tidak tahu, yang tahu kita hanya senyum. Kita hanya mendoakan ya Allah mudah-mudahan selamat dikubur, mudah-mudahan dilibatkan kuburnya, mudah-mudahan diampuni. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi bagaimana penderitaan atau kebahagiaan yang mereka alami di kubur mereka, boten ngertos awal itu. La ya'lamu ghaibahu illallah. Tidak ada yang tahu kegaiban itu kecuali Allah SWT. Sampai panjenengan pasang CCTV di dalam, ya, pasang CCTV dilihat rame-rame, kelihatan boten? Tidak, karena hal yang baru. Ada yang bahagia, ada yang sengsara, ada yang menyesal luar biasa, ada yang menjerit kepada Allah, ya laitani, ya Allah, kuntu turaba, seandainya aku itu jadi debu saja ya Allah, kau usah hidup lagi. Ada juga, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau bangkitkan aku sesaat saja ya Allah, la saddaqan wa nasam, aku akan sedekahkan semua hartaku untuk menebus penderitaan kematian itu, dan aku juga akan menjadi orang yang soleh. Sayang berita itu buatan tahu isiannya dan televisi, ya. Buatan pernah diviralkan enten medsos, buatan itu. Bahkan pernah itu ditayangkan siaran langsung penyiksaan alam kubur. Tidak ada berita tentang bagaimana si Fulan merasakan kebahagiaan di alam kubur. Tidak pernah ada, karena itu tidak alam dengan kita. Yang sudah mereka tidak akan bisa kembali ke dunia. Hehat. Yang sudah kata Allah SWT. Maka hanya orang-orang yang berpuasa, orang-orang mukmin yang akan merasakan nikmatnya sakaratul maut, nikmatnya alam kubur, nikmatnya kelak di padang mahsyar, dan nikmatnya bagaimana digiring ke tempat di mana di situ tempat yang abadi, khalidina fiha abada, yaitu di surga Jannatul Na'im. Maka Nabi SAW memberikan berita gembira kepada orang-orang yang puasa, bahwa bagi orang yang puasa itu ada pintu gerbang khusus namanya Babur Rayyan, pintu Rayyan. Apa pintu Rayyan itu? Mahwa Babur Rayyan wal babu yukhassas lis-sha'im al-mafrud. Pintu yang dikhususkan untuk orang-orang yang puasa fardu. Puasa fardu ya. Nanti nggak boleh alasan, saya juga setiap hari puasa.
Saya puasa 40 hari, saya puasa mudik, puasa ini. Tapi Babur Royan ini tiket utamanya adalah puasa Ramadan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan umat ini kalau tidak mampu bayar fidyah. Kalau sakit ganti pada hari yang lain. Kalau dalam safar ganti pada hari yang lain. Kenapa? Saking pentingnya puasa ini untuk menjadi tiket kita kelak memasuki Babur Royan ini. Siapa saja yang memasuki Babur Royan itu hanya orang puasa saja. Walau Babur Royan, apa itu Babur Royan? Ingkar Najir Roy. Babur Royan itu berasal dari kata Roy. Royun. Apa Royun itu? Aliran sungai. Itu dari gunung itu, pegunungan yang air apa? Belik ya, belik. Itu airnya mengalir. Nah itu Royan. Royan itu mengalir. Siapa yang dialiri itu maka tidak pernah haus. Nah, Babur Royan adalah pintu gerbang surga, salah satu pintu gerbang yang dikhususkan untuk orang puasa. Di situ siapa yang melewatinya tidak akan pernah haus. Penantian ketika di padang mahsyar, yaumul hisab, sampai di surga mereka tidak akan pernah haus karena sudah disambut dengan Babur Royan itu. Dan itu khusus orang-orang yang puasa. Bagaimana dengan orang yang tidak puasa? Yang nggak bisa masuk tiketnya. Kenapa? Tiket. Sama. Panggilan saudara misalkan mau haji. Kalau belum daftar haji, kuota kira-kira sakit berangkat boten melalui prosedur resmi. Boten ya? Boten. Karena belum punya tiket. Ketika kita naik kereta api, nggak punya tiket, sakit naik kereta boten. Sakit, tapi bagiku di komuter karena nggak punya tiket. Nah, tiket inilah yang harus dimiliki untuk memasuki surga, yaitu saum puasa. Makanya puasa itu berat karena untuk membeli tiket pintu. Jadi mau kemana kita masuk ke surga kalau tidak punya tiketnya? Bagusnya. Ini berita gaib yang terjadi nanti ketika hari kiamat sudah terjadi. Lalu bagaimana puasa manfaat bagi kita? Supaya kita bisa serius dan khusyuk dalam berpuasa. Apa manfaat sebenarnya puasa kita ketika menghadapi, terutama di bulan Ramadan? Tadi diantaranya insya Allah dengan puasa kita akan dimudahkan dalam sakaratul maut. Kok bisa? Bagaimana? Nabi SAW pernah mengabarkan kepada kita, ada orang-orang yang mereka terlalu terlena dengan duniawinya sampai mereka itu tak mati. Maka hadis ini kemudian disahkan oleh para ulama, orang-orang yang seperti ini itu matinya susah, sakaratul mautnya susah. Padahal sakaratul maut itu seperti bumi, seperti paku-paku yang dibalik, dipaku di apa itu besi atau dilas, ini isinya paku semuanya dibalik kemudian ditarik ke tenggorokan itu. Begitu menyiksa sekali sakaratul maut. Dan itu bagi orang yang tidak beriman, bagaimana rasanya cerita yang tidak terdengar oleh orang hidup. Hanya makhluk-makhluk dari kalangan hewan dan juga dari makhluk-makhluk gaib yang mendengar bagaimana tersiksanya orang yang sakaratul maut. Kenapa sampai seperti itu? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dengan duniawi dan takut kematian sehingga mereka kesulitan dalam sakaratul maut. Nah, supaya kita tidak hubbud dunya wa karahiyatul maut, supaya tawazun, seimbang, ya kadang nyari rezeki, kadang juga ibadah. Pas kerja, waktu sholat sholat. Saatnya puasa, puasa. Saatnya kita harus bangun malam melaksanakan sholat atau sholat subuh, sholat subuh. Sesibuk apapun pekerjaan kita, ketika datang sholat kita sholat.
Mereka-mereka inilah orang-orang yang insya Allah mendapatkan hidayah. Dan itulah salah satu jalan seseorang bisa berpuasa. Karena puasa itu sesuatu yang berat. Di antara manfaat puasa adalah mengurangi atau menepis atau supaya hukum dunia kita itu mulai apa? Mulai seimbang, tidak terlalu melulu urusan duniawi. Apa sih puasa itu? Puasa kan menahan selain makan minum apa? Syahwat. Itu semua adalah duniawi. Sekarang sebetulnya di dunia ini manusia mencari apa? Secara umum apa yang dikejar sebenarnya? Kerja serius, siang malam, sampai sekolah tinggi-tinggi, sampai apa yang dikejar? Apa? Duniawi. Uang itu apa? Uang itu dinopon, makan enak, gitu, minum yang enak, terus pakaian, kendaraan, rumah dan sebagainya, itu adalah syahwat. Nah ini semuanya dididik melalui puasa. Puasa adalah salah satu cara supaya nafsu, hawa nafsu yang ada di jiwa kita itu terdidik, terlatih, tidak liar. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha, maka beruntung orang-orang yang sukses mendidik jiwanya sehingga jiwa itu menjadi zakat, bersih, terlatih, terdidik. Maka ketika kita puasa benar-benar lillahi ta'ala, bukan karena ingsewu, pengen daya, terus pengen sesuatu yang sifatnya duniawi, tapi benar-benar puasa ini sebuah keyakinan kita bahwa puasa itu adalah anugerah Allah kepada kita supaya kita menjadi manusia yang benar, supaya ketika kita nanti menghadapi kematian juga dengan cara yang enak, supaya ketika kita seperti mereka-mereka yang sudah mendahului kita di kubur, yang jasanya sudah hancur itu, kita juga menjadi orang-orang yang senang didalami puasa. Puasa itu menjadi sahabat kita. Ada dua, yaitu Al-Quran dan puasa. Mereka akan menjadi sahabat orang-orang yang ada di alam kubur, supaya ketika dihisab kita dimudahkan dan supaya kita mendapatkan tiket babur royal. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Puasa yang keyakinan itu, dan harapan kita, ihtisab kita dengan puasa itu kita mendapatkan balasan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebut pahala puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan hitungan. Biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau memberi motivasi itu selalu dikasih sesuatu hitungan yang kita itu tertarik dengan hitungan itu. Misalnya ya, sedekah diganti Allah bilang 10 ya. Sedekah itu diganti Allah dengan 10. Kemudian ngasih buka orang puasa, apa pahalanya? Pahalanya seperti orang yang berpuasa itu. Terus semakin banyak yang dikasih, semakin banyak pula pahalanya itu. Dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Nah, boleh membaca Al-Quran 1 huruf, berapa kebaikan yang didapat? 10. Setiap pun hasanah di asli 10. Jadi panjangannya baca Quran berbata-bata, diulang lagi, baca nama apa? Kadang-kadang kan Al-Quran ditandai sudah sampai juz 5. Sampai hatam ini sebagian. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberi semangat. Udah sampai juz 5 lembar halaman misalkan 55 lali. Oh ini 55 apa 54. Pas dibaca 54 ternyata kira wes macam. Kadang-kadang merasa apa kan? Merasa rugi kan rugi. Padahal nggak apa-apa, justru itu menjadi kebaikan yang berlipat. Karena 1 huruf Allah SWT berikan 10 kebaikan. Coba panjenengan baca satu surah Al-Fatihah itu berapa huruf?
Dengan hitung sendiri. Bismillah berapa huruf? Dengan hitung sendiri. Dikalikan 10. Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak pula pahala yang diberikan Allah SWT. Dikuli hasanah ya asri amsalina. Kemudian kalau bersedekah di jalan Allah, kalau sedekah biasa Allah kasih pahala 10 ya. Tapi kalau bersedekah di jalan Allah itu ada 2. Yang pertama adalah al-jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah dengan mengangkat senjata ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Yang kedua adalah man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'a, orang yang menuntut ilmu, yaitu ilmu agama sampai pulang itu fisabilillah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin wallahu yudhi'u liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Dapatnya itu sama panjenengan nanam pari, tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100. Jadi pinten satu buah 700. Ini kalau diinfakkan untuk di jalan Allah nih, Allah berikan hitung-hitungan seperti itu. Berjamaah, sholat berjamaah kita kebaikan yang didapat 27. Kalau piambak 1. Ibu-ibu protes enggak enakan bawa bapak berkarya tinggal di rumah salat oleh diculik. Nah ibu-ibu yang tinggal di rumah untuk apa? Gelasnya kata si kotor, apa ya? Iringin ke kata si kotor. Apa kata Nabi SAW ketika para wanita mengadu kepada Nabi SAW? Ya Rasul, enak sekali laki-laki itu. Mereka berjihad fisabilillah, sementara kami tidak engkau perintahkan untuk berjihad. Apa kata Nabi SAW? Wanita yang menjaga kehormatannya, wanita yang taat kepada suaminya, maka mereka ini sama pahalanya dengan laki-laki yang kerja fisabilillah. Jadi jenengan di rumah nggak bisa berjamaah, tapi jenengan ini termasuk wanita yang menjaga diri, menjaga kehormatan keluarga, menjaga iffah dari suami ataupun keluarga besarnya. Pahalanya sama dengan kalau panjenengan ingkang sholat teng masjid. Selalu Allah Subhanahu wa taala berikan itu hitung-hitungan seperti itu. Napa boleh? Salat sebelum subuh ya, 2 rakaat sebelum subuh. Pahalanya apa Ibu? Apa? Seisi dunia kan? Kekayaan seisi dunia diberikan itu. Terus salat duha itu pahalanya sama dengan sedekah 369. Napa boleh? Pokoknya amalan-amalan itu selalu Allah SWT dikasih hitung-hitungan. Kamu ini kasih Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar panjenengan sholat Isya itu dihitung berapa? 1000 bulan atau 83 tahun. Pas malam Qadar daripada maghrib kita sholat ba'diyah, baca Quran, kemudian sholat Isya, sholat taraweh, zikir, apalagi ditambah iktikaf, amalan itu semuanya masing-masing disamakan dengan 83 tahun lebih. Allah SWT selalu membuat hitung-hitungan itu supaya manusia semangat untuk berbuat baik. Tapi khusus puasa Allah tidak buat perhitungan. Fa innahu li, kata Allah SWT, puasa itu urusanku, punyaku. Gak ada hitung-hitungannya. Wa anna ajzibi, aku kasih khusus, istimewa. Jadi ini adalah jalur khusus, jalur istimewa, jalur khusus yang tidak bisa ditempuh dengan yang lainnya kecuali harus puasa. Maka ketika orang beriman tidak puasa, rugi sama sekali, benar-benar rugi ya, karena dia tidak memiliki tiket-tiket yang Allah berikan tadi, yang Allah SWT sediakan tadi. Maka monggo kita tanamkan kepada anak-anak kita, terutama kalau panjenengan saya kalau sampai memiliki kesadaran tinggi ya. Tapi untuk anak-anak kita ke depan, generasi kita ini akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Bahkan pola pikir itu akan banyak berubah. Malah sekarang sudah banyak pola pikir katanya ngopo salah,
Orang salat tujuannya beda di wong apik. Lah kayak wong kafir ya apik. Ada ngomong salat. Kayak orang salatnya suci, kowe salat malah melarat. Ayo. Ngomong salat barang. Nek kowe pengen sukses jadi pejabat, pejabat akan sing ora salat. Nah, pola pikir yang berbahaya mereka. Ini kalau pola pikir ini ditangkap mentah-mentah oleh anak-anak kita, ke depan mereka dengan mudahnya meninggalkan sholat. Padahal itu semuanya hanya kesenangan duniawi. Ketika jabatan dicabut oleh Allah, ketika harta sudah diambil lagi oleh Allah SWT, ketika semua kebahagiaan dunia dicabut lagi oleh Allah SWT, tidak ada apa-apa yang dia miliki kecuali hatinya mudah, artinya tersiksa, kemudian meninggal tidak ada mudah. Jadi monggo kita tanamkan ke generasi muda, anak-anak kita, remaja, bahwa puasa ini adalah sesuatu yang harus, sesuatu yang sangat-sangat penting. Dia memudahkan, bukan hanya memudahkan sakaratul maut, bukan hanya memudahkan di alam kubur, bahkan puasa mengatakan kepada Allah SWT, Rabbi mana tuhu akul wasirat bin nahar wasafi'ni. Ya Allah, orang ini dulu itu sudah menahan makan, menahan minum di siang hari, maka jadikan aku, itu kata puasa, wasafi'ni, jadikan aku penolongnya ya Allah. Ketika orang itu dalam keadaan kesulitan, puasa datang dengan wajah yang begitu menyenangkan. Dalam salah hadis disebutkan, dia menghibur orang tadi sehingga dia menjadi sahabat yang setia. Sampai datang Al-Quran pun demikian. Rabbi mana tuhun nauma. Ya Allah, aku sampai mencegah dia itu tidak tidur di malam hari karena mempertahankan membacaku, kata Allah. Makanya mereka baca Quran yang afdol, semua afdol ya, siang afdol, sore afdol, kapan saja afdol. Tetapi yang paling afdol itu malam hari, karena sampai Al-Quran berkata-kata Rabbi mana tuhun nauma bin lail. Ya Allah, aku sampai dia tidak tidur di malam hari. Dan ada ayatnya surah Al-Muzammil, qumil laila illa qalila nisfahu aw yusbihu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Perintah amalan terbaik di malam hari itu dua ya. Amalan terbaik di malam hari itu dua. Yang pertama adalah apa? Qumil laila illa qalila, berdiri untuk melaksanakan sholat yang mulai. Yang kedua, rattilil qur'ana tartila, membaca Al-Quran. Nah, ini semuanya adalah amalan-amalan yang Allah SWT berikan pahalanya. Kembali kepada saum. Saum tidak ada dihitung. Karena saking istimewanya, maka saum ini menjadi milik Allah sendiri. Amalan itu kembali kepada masing-masing. Tetapi kalau saum, innahu li, kata Allah, itu milikku, itu milikku, itu milikku. Maka rubba min sha'imin, sayang banyak juga orang yang puasa, dia tidak memiliki apa-apa, tidak mendapati apa-apa, innal juwal atas, kecuali haus dan lapar. Kenapa kok bisa demikian? Dia tidak bisa menjaga qaulaz zur, dia nggak bisa mencegah lisannya untuk ghibah, tidak bisa mencegah lisannya untuk ngomongin orang, tidak bisa mencegah lisannya untuk mencaci maki, untuk memfitnah, tidak bisa mencegah lisannya dari segala satu perkataan yang dusta. Kemudian tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuhnya tidak bisa dicegah dari kemaksiatan. Masih tetap bermaksiat, maka dia termasuk yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, illal ju'wal atas, tidak mengantarkan fungsi puasa yang bisa memudahkan sakaratul maut. Kemudian di alam kubur dia ditemani oleh sosok puasa tadi. Kemudian dia menghisab, dia tidak kehausan, dimudahkan hisabnya. Kemudian masuk surga melalui pintu gerbang khusus, yaitu babur royan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, adik-adik, para remaja, pemuda, kita jadikan ini adalah Ramadan terakhir kita.
Siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir kita tidak tahu. Apakah kita yakin bahwa kita semuanya pasti hidup tahun depan? Yang itu saya meyakinkan. Misalkan sekarang di absen sekarang semua, apakah pasti 100% tahun depan ini hidup semuanya? Yakin bukan? Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada yang sudah dipanggil nanti? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi yang sehat menjadi yang sakit, bisa jadi yang sepuh menjadi yang remaja, bisa juga yang remaja menjadi tidak bisa ditegak. Maka mumpung kita di bulan yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan rahmat Allah ini, mari kita maksimalkan betul puasa kita. Karena puasa itu adalah salah satu amalan yang paling disukai oleh para nabi terdahulu selain sholat. Puasa pada masa Nabi Musa itu puasa itu sampai 40 hari. Puasa 40 hari, kemudian ditambah lagi 10 menjadi 50 hari. Jadi dari 40 kemudian fazida bil ashrah pertama khamsin, dari 40 hari ditambah 10 hari. Itu amalan puasa pada masa Nabi Musa. Dan puasa dulu nggak seperti kita. Pada waktu sahur ada subuh berhenti, kemudian ada maghrib kita bisa makan. Pada masa dulu puasa itu tidak ada maghrib, isya, subuh belum ada, karena waktu itu belum ada waktu 5 waktu. Maka ukuran mereka itu adalah waktu tenggelamnya matahari. Ketika tenggelam matahari itu mulai puasa, bukannya besok maghrib, bukan. Puasa lagi bukannya hari Senin maghrib, puasa lagi bukannya hari Selasa maghrib, puasa lagi bukan maghrib, tenggelam matahari. Itu zaman dulu. Karena memang tidak ada waktu 5 waktu yang ditetapkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itu syariat yang diberikan kepada umat Nabi Musa. Coba bayangkan ya, kita sedaya nek puasanya ngaten kira-kira pripun. Sing penak sinten? Ibu-ibu penak baru masak sahur ya. Bapak-bapak ini lemes maghrib ya buka ya sahur, besok ya buka ya sahur. Itu 50 hari ini, bayangkan 50 hari. Kemudian datang masa berikutnya, yaitu masa Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Puasa Nabi Daud itu hari ini puasa, besok tidak, besok puasa, besok tidak. Sama ukurannya adalah ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Karena pada waktu itu belum ada sholat 5 waktu, belum ada ukuran fajar, belum ada ukuran seperti yang ditetapkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang hari Sabtu ini mulai sahur, hari ini maghrib ini, kemudian sampai besok Ahad sore itu buka, Senin sore itu baru, sampai Senin sore itu nggak puasa, nanti Senin sore sahur lagi dan seterusnya, seperti itu. Dan sahur itu tidak diberi pahala oleh Allah SWT. Jadi puasanya yang diberi pahala. Kalau kita kan enak, makan sahurnya saja diberi apa? Pahala, barokah. Nabi sahur barokah. Buka saja kita disuruh cepat-cepat dan mengandung pahala, semua pahala umat Muhammad SAW. Enak banget. Kemudian itu seumur hidup Nabi Daud menikah sampai akhir hayat harus puasa seperti itu, bayangkan. Nek puasa Daud kita pripun? Dari fajar sampai maghrib. Kemudian pada masa Nabi Isa alaihi salatu wassalam puasa 40 hari juga, tapi puasanya rada enak juga. Dia biasa makan nasi nggak boleh makan nasi, biasa makan ayam nggak boleh makan ayam. Jadi makannya sesuatu yang tidak pernah dimakan atau bukan makanan pokok. Itu selama 40 hari. Kalau istilah orang Jawa, poso mutih ya, poso mutih itu dilakukan kaum Nasrani. Nasrani itu dinisbatkan kepada penduduk Nazaret. Nazaret itu sebuah kampung yang berada di Palestina. Jadi di Palestina itu ada kampung, di mana kampung itu masyarakatnya banyak yang menggembala kambing.
yang menggembala kambing. Nah di situ nama desanya desa Nazaret. Desa Nazaret ini adalah penduduk yang mereka taat kepada Nabi Isa. Maka disebutlah mereka Nasrani, dari Nazaret. Nah mereka ini puasanya seperti tadi, disebut dengan puasa kalau kita puasa putih. Sama, pahalanya sahur tidak, pahala buka tidak, nggak ada qiyam Ramadan tidak ada qiyam lain tidak ada. Barulah pada masa Nabi Muhammad SAW puasa itu diwajibkan pada surah Al-Baqarah ayat itu memang 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, siapa orang beriman ini? Umat Nabi Muhammad SAW khusus. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW punya sebutan khusus, yaitu orang yang beriman. Dia adalah aman. Itu orang beriman berarti wahai umat Muhammad, diwajibkan atas kalian berpuasa. Turun ayat ini ternyata tidak semuanya puasa. Faminhum man shamu wa minhum man afqaru. Ketika turun ayat ini ada yang puasa, ada yang enggak. Karpe duit. Jadi ada yang puasa, ada yang tidak. Maka turunlah ayat berikutnya, yaitu surah yang sama, ayat ke-185 turun ayat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau bulan Ramadan itu semua wajib puasa yang hidup di bulan Ramadan. Nah sejak itulah semua orang berpuasa. Jadi kewajiban puasa pada ayat 183 turun, tetapi pelaksanaan secara syariat seluruh kaum muslimin pada masa Nabi adalah turunnya ayat ke-185. Para sahabat pun mengadu kepada Nabi SAW, bagaimana kami ya Nabi ketika kami sakit, bagaimana kami yang musafir ya Nabi, bagaimana kami yang tua renta yang tidak bisa lagi berpuasa. Apa kata Nabi SAW? Nabi membacakan ayat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang kalian sedang sakit, safar, boleh ganti hari yang lain. Yang gak kuat bayar fidyah, keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian puasa ini masih sebagian sahabat menggunakan pola orang dahulu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian ketika puasa begini, karena dahulu puasa itu hitungannya maghrib, Umar lupa belum makan saat buka, jadi sudah azan. Ini masih bangun maghrib. Kenapa pun? 1 menit. Oh sudah. Tidak cocok tidak. Oh jamnya yang salah. Ya. Baik, kita cut. So kita lihat yang ini saya salah lihat jamnya di atas. Baik, para jemaah yang berdoa Allah Subhanahu wa taala, monggo kita berdoa kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa hamna ambil tidak ini. Robbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rahmatan. Allahumma taqabbal minna siyamana Allahumma taqabbal minna a'malana shalihah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nas'aluka al-huda wal jannah. Alhamdulillah sampai kepada walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu monggo penuh tadi. Billahi taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengatakan kalau tausiah saling Ustaz Haji Muhammad Saiful Haji mugi saged dados pangertosan kula lan panjenengan sami lan saged kita manfaatkan ing kehidupan sehari-hari. Hati jalan yang selanjutnya jalan kita penutup. Monggo kita tutup pengawasan wonten ing salat punika kanthi wasan alhamdulillah sudah jenenge doa penutup. Alhamdulillah.